Oke, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan belajar bareng-bareng ya terkait masalah kalor sedikit ya. Nah, terus apa yang akan kita bahas pada kalor itu ada beberapa hal. Di sini saya udah ngerangkumin sedikit ya. Dan ini menurut saya yang beberapa hal yang penting banget untuk kita pahami. Makanya saya ngambil bagian yang ini gitu ya. Oke, apa itu yang akan kita bahas? Yang pertama itu adalah tentang pemuaian. Jadi yang akan kita bahas itu adalah terkait masalah pemuaian. Pemuaian itu apa? Nah, pemuaian itu kayak gini dok. Jadi kalau misalnya kita punya benda ya, terus kita panasin, berarti kan dia tuh bakal jadi lebih panjang. Atau kalau misalnya dia punya luasan, berarti dia bakal jadi lebih luas lagi gitu. Itu adalah inti dari pemuaian. Dan kalau misalnya volume sama, jadi kalau misalnya volume berarti dia itu bahkan makin gede gitu ya. Nah itu adalah inti dari pemuaian. Apa yang harus kita bentuk dasarnya adalah kayak gini ya. Nah kalau saya tuliskan bentuk umumnya sebenarnya kalau misalnya lebih lebih basic lagi ya, lebih dasar lagi itu bentuknya kayak gini. Berarti luas akhir itu sama dengan salah eh, atau panjang atau luas atau volume ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan luas awal ya. Sekali lagi. Jadi apa intinya apa? Luas akhir ya. Itu sama dengan apa? Sama dengan luas awalnya ditambah dengan apa? Ditambah dengan pertambahan dari luasnya atau ini bisa panjang, bisa volume, bisa panjang, bisa luas, bisa volume gitu ya. Intinya yang tiga itu ya. Nah, jadi itu apa yang akan kita bahas itu terkait masalah gini ya. Jadi yang sering diambil yang sering jadi permasalahan adalah bagian yang delta L atau perubahannya ya. Nah, jadi kalau delta L itu tidak lain sama dengan apa? Sama dengan L awal dikalikan dengan alfa dikali dengan delta T itu. Apa ini? Jadi kalau misalnya L0 itu berarti panjang awalnya atau luas awalnya atau volume awalnya gitu ya. Nah, kalau alfa ini apa? Koefisiennya, koefisien antara muai panjang, muai luas atau muai volume gitu. Nah, kalau delta T ini adalah perubahan suhunya. Jadi suhunya itu berubah sebesar berapa gitu. Itu inti dari kalau misalnya terkait masalah pemuaian. Nah, pada kasus seperti ini ya, pada kasus yang sering keluar itu tiga-tiganya sering keluar. Jadi sebenarnya cukup ingat satu, yang lain juga ngikutin gitu ya. Nah, terus ada perbedaan sedikit terkait masalah alfa di sini ya, bagian alfanya. Kenapa berbeda? Karena kalau misalnya dia luasan, dia pakainya bukan alfa, tapi dua kali alfa atau disebut beta. Berarti beta itu sama dengan dua alfa gitu ya. Di koefisiennya diubah jadi ini. Yang ini untuk apa? Ini untuk luasan tuh. Nah, kalau misalnya untuk volume berarti dia pakai gamma ya. Gamma sama aja sebenarnya kalau mau pakai simbolnya alfa semua ya nggak masalah sih ya. Jadi sama dengan apa? Ini sama dengan 3 alfa. Ini untuk apa? Ini untuk volume. Jadi ini adalah hal-hal yang penting untuk dipahami ketika kita ngelihat terkait masalah pemuaian. Oke. Nah, jadi intinya ada benda dipanasin dia tuh makan jadi lebih panjang ya. Atau kalau misalnya dia tuh makin didinginin berarti bakal jadi makin kecil gitu. Oke. Nah, selanjutnya terkait masalah penyerapan kalor atau pertukaran kalor ya. Jadi kalau misalnya pertukaran kalor itu intinya apa? Ada yang ngasih, ada yang menerima gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya benda satu sama benda dua di sini, artinya apa? Kalau ini ngeluarin kalor Q1, terus apa bagian ini masuk ke sini, berarti ini ada Q1 juga. Intinya apa? Jumlah kalor yang diterima sama dengan jumlah kalor yang dilepas. Intinya kayak gitu ya. Nah, terus apa bentuknya? Kalau saya bikin dalam bentuknya, bentuk dasarnya bakal jadi kayak gini ya. Bentuk dasarnya seperti pada gambar ini. Berarti ada perubahan ya. Jadi ada perubahan yang terjadi di sini. Yang pertama kalau Q sama dengan dia miring gini, kalau dia miring ya dari suhu minus untuk S gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ini berkurang itu nanti menapa? Sama dengan M kali C kali delta T. Masanya berapa, C-nya berapa kali delta T-nya. Nanti C itu biasanya diketahui dari soal. Yang kedua, kalau misalnya dia itu perubahan wujud. Nah, berarti bagian yang kedua ini adalah perubahan wujud ya. Terus bagian yang ketiga berarti ini udah jadi air. Kan ini habis dari es, dia itu mencair di sini, terus dia apa? Dia naik lagi suhunya tuh. Jadi di sini sama dengan M C kali delta T, tapi C-nya pakai C air di sini biasanya ya. Nah, zat cair. Terus yang apa? Kalau misalnya dia udah sampai 100 derajat Celcius, untuk air dia bakal menguap. Jadi di sini ada perubahan kalor uap tuh. Jadi Q keempat sama dengan M kali U, masanya berapa kali kalor uapnya sama dengan berapa.
Terus kalau misalnya jadi uap kan uap itu bisa panas lagi ya. Jadi uapnya bisa dipanasin. Jadi kalau misalnya uapnya bisa dipanasin dia pakai apa? MC kali delta T. Intinya kalau dia miring itu MC delta T, kalau dia lurus M kali L. Intinya seperti kayak gitu, oke? Nah, ini terkait masalah perubahan kalor. Nah, yang sering menjadi masalah adalah kadang kita itu kayak mencampurkan dua zat misalnya dengan antara ketika kita bikin es teh misalnya, jadi kita nyampurin air es ya, esnya sama kita nyampurin sama air tehnya. Nah, jadi kalau digabung kan berarti ada yang suhunya air teh yang panas misalnya dia jadi dingin, sementara esnya itu bakal suhunya jadi lebih naik terus dia melebur. Jadi dia itu terus ada sisi setimbang. Jadi ini adalah hal-hal yang penting diketahui ketika kita mempelajari tentang penyerapan kalor dan perubahannya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah masalah yang ketiga atau keempat ya? Ketiga ya. Nah, ketiga itu adalah terkait masalah gas ideal. Nah, kalau gas ideal ya intinya itu sebenarnya apa? Kita nganggap semua zat di alam itu gas-gas itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat ideal gitu ya. Jadi nggak ada yang hilang di sini. Itu inti dari gas ideal. Terus bentuknya apa? Bentuk yang harus diingat itu terkait masalah gini, yang VVNRT dan energi dalam. Jadi kalau misalnya yang bagian yang ini ya, bagian yang ini adalah PVNRT, ini adalah bentuk persamaan umum gas ideal namanya. Tapi kalau yang ini adalah energi dari gas ideal. Tapi di sini saya cuma ngambil 3/2 nRT. Ini berlaku untuk gas-gas yang monoatomik. Artinya jumlah atomnya cuma satu aja ya. Nah, kalau dia atomik beda lagi. Nanti pakai 5/2 nRT. Tapi ini nggak penting untuk dilihat. Nah, jadi kalau di sini saya ngasih dasarnya aja. Nanti kalau misalnya masalah pengembangan, kalian tinggal lihat aja. Tinggal ditambahin dua doang. Yang beda cuma bagian atasnya aja. Ada 3/2 nRT sama 5/2 nRT ya. Bentuknya seperti itu tuh. Terus yang selanjutnya yang sering kita lihat itu adalah mesin Carnot. Ini adalah yang sering banget keluar ketika kita ujian ya. Nah, mesin Carnot itu apa sih sebenarnya? Mesin Carnot itu intinya itu cuma mesin kalau misalnya kita ngebikin dia itu ada perubahan. Nah, jadi kalau misalnya ini sebenarnya sama kayak Ki yang ini ya, sama kayak Ki yang ini. Nah, cuman bedanya apa? Bedanya cuma gini ya. Jadi kalau mesin Carnot itu kayak gini. Jadi kadang kita bisa bikin bentuknya kayak gini tuh. Nah, artinya apa? Ada di sini Ki yang masuk dan di sini ada Ki yang keluar. Ki yang masuk itu dia itu berada pada suhu tertentu. Berarti dia sebut apa? T masuk atau T1 misalnya. Di sini ada T2, T yang keluar. Dan dengan ketentuan karena dia T1 lebih atas, lebih tinggi tempatnya, berarti dia itu suhunya lebih tinggi. Jadi eh, artinya di sini kalau misalnya saya punya kasus kayak gini ya. Jadi nanti apa? Ada energi yang masuk ke sini ya. Energi yang masuk ke sini, terus ada yang dibuang sebagian ya. Nah, artinya ada yang dipakai untuk dirinya sendiri. Nah, yang dipakai inilah yang kita sebut sebagai usaha nantinya. Tuh, jadi kalau misalnya kita bentuk nulisnya, bentuk persamaan umumnya kayak gini. Usaha itu tidak lain sama apa? Ki yang masuk dikurangi dengan ki yang keluar. Nah, ini adalah hal yang penting ketika kita ketahui terkait masalah mesin Carnot gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita sering bahas di sini itu adalah terkait masalah efisiensi ya. Kalau efisiensi itu intinya sebenarnya kan sama. Jadi usahanya dibagi dengan berapa ki yang masuk. Intinya kayak gini gitu ya. Nah, terus kalau misalnya saya bikin jadi yang ini bisa dibikin jadi kayak gini. Efisiensi ini kadang kita sebutnya sebagai huruf N kayak gitu atau dibacanya eta sebenarnya ya. Jadi sama apa? Kalau misalnya saya ganti sekarang biar lebih pendek ya, ki masuknya disebut sebagai ki 1, ki yang keluar saya sebut sebagai ki 2. Jadi kayak gini bentuknya. Sama dengan ki 1 dikurangi dengan ki 2 dibagi dengan ki 1 ya, dikali 100% tuh. Nah, jadi kalau misalnya saya bikin dalam bentuk umum, jadi bentuknya gini, eta sama apa? 1 dikurangi dengan Q2 dibagi dengan Q1 kali 100%. Oke, jadi bentuknya kasusnya kayak gini kalau misalnya terkait masalah mesin Carnot. Dan kalau misalnya kita ubah dalam bentuk suhu, ini juga sama bisa. Jadi eta itu bisa ditulis. Jadi tinggal ngubah sekarang Q-nya diubah jadi T. Jadi kenapa? Karena MC kali delta Q kan sama dengan MC kali delta T. Berarti Q itu sebanding sama T ya. Nah, jadi kalau misalnya ditulis jadinya apa? 1 dikurangi dengan T2 dibagi dengan T1 dikali 100% tuh. Di bentuknya kayak gini. Nah, semoga bisa dipahami sedikit terkait masalah mesin Carnot. Jadi ini adalah hal-hal yang akan kita gunakan di sini ketika kita belajar tentang masalah kalor di sini.
Oke, biar tidak lama-lama kita langsung masukin ke dalam bentuk contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Ini terkait masalah apa nih? Ada sebuah bola berongga katanya terbuat dari bahan perunggu ya. Dengan alfanya sama dengan 18 kali 10 pangkat minus 6 ya. Minus 6 meter per derajat Celcius katanya. Pada suhu 0 derajat memiliki jari-jari sepanjang 1 meter. Terus jika bola tersebut dipanaskan sampai suhu 80 derajat, maka besar pertambahan luas permukaan bola tersebut adalah berapa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kasus kayak gini, berarti yang kita pakai konsep yang luasan. Berarti yang kita pakai tadi itu adalah konsep dari beta ya. Jadi itu sama dengan apa? Nah, yang ditanya ingat, yang ditanya di sini cuma berapakah pertambahan luas ya. Yang ditanya pertambahan luasnya aja. Jadi kalau misalnya saya mau masukin, bentuknya apa? Tinggal masukin kayak ini. Berarti delta dari pertambahan luas itu sama dengan apa? Karena saya ganti. Karena tadi kan saya pakai luas itu pakai L ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya pakai area, berarti pakainya huruf A, berarti A tuh. Kali dengan apa? Kali beta kali delta, delta T perubahan suhunya. Jadi luas awalnya apa? Luas awalnya kan dia itu bentuknya bola. Berarti kita harus kalau bola berarti luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu berapa? Sama dengan 4 pi R kuadrat, ya enggak? Nah, terus dikali dengan apa? Dikali dengan betanya dikali dengan delta T-nya. Nah, tinggal ditulis 4 pi R-nya berapa? R-nya kan dari soal itu 1 meter. Tinggal ditulis 1 kuadrat ya. Terus betanya berapa? Nah, betanya di sini kita harus lihat. Berarti betanya harus sama dengan 2 kali alfa. Jadi 2 kali 18 di sini ya. Jadi tinggal ditulis saja sama dengan 2 kali 18 dikali 10 pangkat berapa? 10 pangkat minus 6 ya. Dikali delta T-nya ya. Nah, delta T-nya berapa? Delta T-nya perubahan suhunya. Nah, ternyata perubahan suhunya berubah dari 0 sampai 80. Tinggal ditulis berarti perubahan suhunya berarti tinggal 80. No. Jadi kayak gini doang nih bentuknya. Jadi kalau misalnya saya tulis ini sama dengan apa? Sama dengan 4 pi ya, 4 pi 4 dikalikan dengan 1 dikali 2 kali 80 dikali dengan 18 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jadi tinggal kita kerjakan. Gimana cara ngerjain persamaan ini sekarang ya. Jadi ini adalah yang harus menjadi permasalahan kita. Cara kita ngerjakan bagian kasus yang ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya kerjain ini gimana cara ngerjainnya? Caranya kayak gini ya, saya bikin ini nolnya tak hilangin dulu ya, berarti sama dengan 8 kali 8. Ini kan 2 kali 4 8 ya. Dikalikan dengan ini 10-nya ada 10 sini, ini berarti berkurang 1 ya. Bagian ini berkurang nih. Jadi ada 10, ini berkurang 1. Berarti jadinya apa? Jadi samanya kali dengan 18 dikali dengan apa? Dikali dengan 10 pangkat minus 5 gitu ya. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, tinggal dikerjakan terus. Nah, bagian yang ini. Jadi kalau misalnya saya masukin ini jadinya berapa? Nah, yang jadi masalah bagian ini kan. Nah, caranya apa? Ini bikin aja 64 gitu ya. Nah, 64 terus bagian 18-nya ini saya jadiin jadi apa? 20 dikurangi 2 dikali dengan 10 pangkat minus 5. Oh. Jadi kalau misalnya saya masukin tinggal dimasukkan aja. Jadi 64 kali 2, 64 kali 2 itu sama dengan 128 ya. 128 ya. Berarti apa? Ada nolnya 1, nolnya ke sini gitu ya. Tuh. Terus apa? Dikurangi dengan apa? Dikurangi 2 kali 64. Berarti dikurangi 128 juga ya. Tuh. Dikali 10 pangkat minus 5. Jadi 128 1280 dikurang 128. Berarti ini sama dengan berapa nih? Sama dengan 2 5 251 ya kali 10 pangkat minus 5. Ingat di atas masih ada pi ya tadi ya. Nah, jadi bagian pi-nya yang ini tinggal ditulis ini aja tuh, tambahin pi aja sini. Pi. Jadi kalau misalnya saya kerjain, ini jadinya apa? Karena ini dalam bentuk ribuan, jadi kita bakal bisa bikin jadi apa? 1,15 kali 10 pangkat minus. Nah, kalau ini 3 angka belakang koma, berarti ini berkurang 3. Berarti minus 5 dari 5 kurang 3, berarti sisanya 2 pi. Nah, berarti jawabannya itu bagian yang D itu. Di ini adalah yang penting kita ngelihat contoh-contoh tentang masalah pemuaian di sini ya, masalah pemuaian. Jadi intinya ada benda dia makin memuai, makin gede gitu ya. Tuh. Oke, saya lanjutin. Mana kalau misalnya contoh soal kalau tadi kan terkait masalah bagian yang ini yang penyerapan kalor. Oke, kita cari ini. Nah, jadi saya udah uploadin di sana ya, udah kasih bentuk beberapa soal yang terkait masalah ini ya. Nah, jadi ini contoh ya.
Nah, yang ditanya pada kasus ini, yang tanya langsung saya baca pertanyaannya ya. Jadi saya langsung baca, maka masa alkohol yang dituangkan adalah berapa gitu ya. Nah, artinya ini pada kasus gini, nah baru kita baca soal. Jadi cara saya sering ngerjain soal itu lihat apa yang ditanya dulu, biar dapat idenya apa, terus lihat. Jadi pada kasus ini katanya berarti ini ada dua cairan yang dicampur ya. Nah, kita baca soalnya sekarang. Nah, suatu kalorimeter berisi es ya. Ada kalorimeter berisi es ya. Kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram Kelvin ya. Kalor lebur es 80 kalori per gram. Sebanyak 36 gram pada suhu minus 6 derajat Celcius. Nah, jadi kalau misalnya langkah yang harus kita kerjain ini bikin aja dulu bentuk gambarnya, kita pakai bentuk yang kayak tadi. Bentuk yang ini ya. Jadi kalau misalnya saya bikin bentuknya kayak gini. Ada es ya. Suhunya berapa? Suhunya di sini adalah minus 6. Nah, terus dia apa? Kapasitas kalorimeternya adalah 27 kalori per Kelvin ya. Nah, jadi ini kalorimeter berarti ada wadahnya. Jadi ini ada es di sini, itu tumpukan es ya. Terus apa? Tapi wadahnya juga punya kalorimeter. Jadi dia itu punya key juga nanti ya. Nah, jadi dia bisa nyimpen di sana key-nya. Terus dia bilang, kemudian di dalam kalorimeter itu dituangkan alkohol ya. Masa kalor jenis alkoholnya 0,58 kalori per gram Kelvin pada suhu 50 derajat Celcius. Berarti ini ada alkohol ya. Jadi alkohol dituangin ke sini. Ini suhunya adalah 50 derajat Celcius yang menyebabkan suhu air menjadi 8. Berarti akhirnya dia nyampur di sini ya. Artinya kalau saya gambarin lagi bentuknya, ini artinya gini, esnya bakal naik suhunya, terus dia apa? Esnya bakal mencair ya. Setelah dia mencair suhunya naik menjadi berapa? Menjadi 8 tuh. Terus apa? Alkohol yang awalnya suhunya adalah yang awalnya suhunya 50 derajat Celcius, dia tuh bakal turun ya. Jadi dia turun ke sini tuh, suhunya turun menjadi 8. Artinya pada kasus gini ada pertemuan ya. Jadi ada pertemuan. Berarti di sini ada Ki 1, misalnya ada Ki 2, ada Ki 3, dan ada Ki 4 di sini. Sama ada tambahan Ki yang satu lagi di sini adalah Ki yang diserap nanti oleh bagian kalorimeternya. Jadi kalau misalnya saya tulis persamaan bentuknya kayak gini berarti Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3 ya. Ingat yang naik sama dengan yang turun kalau misalnya kayak gini ya. Tuh. Jadi yang naik gitu ya. Naik terus dia itu sama dengan yang turun. Jadi kalau ditambah dengan apa? Tambah bagian yang Q yang kalorimeter, misalnya QK, misalnya kita tulis ya kalorimeter sama dengan Q4. Setelahnya apa? Setelahnya ini masalah matematika. Jadi logikanya gampang, cuman yang sering jadi tipuan pada soal-soal seperti ini adalah bagian matematika. Kenapa? Karena kita disuruh ngerjain soal matematika yang cukup panjang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya masukin Q yang satu itu ternyata M kan dia miring ya, berarti MC kali delta T, tinggal ditulis. Yang ini juga apa? Kalau Q2 apa? Q2-nya M kali L. Q3-nya apa? M kali C delta T. Kenapa? Karena Q3-nya kan bagiannya miring juga ya. Nah, ditambah dengan apa? Kalau misalnya kalorimeter berarti dia itu pakai apa? Sama dengan kalor nih kapasitas kalornya kita tuh saja C gitu ya. Dikalikan apa? Dikalikan dengan delta T-nya. Jadi suhunya kalau kalorimeter berubah dari minus 6 sampai dia itu sampai nanti jadi 8 ya. Nah, kenapa? Karena kalorimeternya kan udah bersuhu mirip kayak suhu dari itu. Mirip kayak suhu dari si es ya. Jadi dia udah nyampur kayak gitu ya. Nah, sama dengan apa? Ini sama dengan oh ya ternyata dia itu alkohol itu turun berarti M kali C kali delta T. Nah, bagian yang ini berlakunya untuk es, bagian yang ini berlakunya cuma untuk alkohol tuh. Jadi kalau misalnya saya kerjakan, ini tinggal dimasukin angka ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya bagian yang ini. Tuh, bagian berapakah dia tuh massa daripada alkoholnya ya. Nah, jadi ini sedikit panjang terkait masalah matematika dan ini sering banget kita temuin Pak kasus kayak gini. Kasus yang matematikanya panjang di soal ujian-ujian. Nah, jadi kalau misalnya saya masukin masanya berapa? Masanya 36, tinggal ditulis saja 36. Dan di sini semuanya punya massa ya, M-nya bisa dikeluarin semua ya. Jadi sama dengan 36 tak kurung aja. C-nya ternyata 0,5 ya, 0,5. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan apa? Delta T-nya. Delta T-nya yang pertama itu kan berubah. Kalau misalnya dia itu di Q1 berubah dari minus 6 menjadi 0 ya. Berarti perubahannya 6 dikalikan dengan 6.
Tambah dengan apa? Ditambah dengan berapa kalor leburnya. Nah, kalau di sini kan ada kalor lebur ya. Tuh, kalor lebur berarti ini tambah dengan kalor leburnya berarti 80. Terus apa? Ditambah lagi dengan C-nya, tapi dia sekarang udah berubah jadi air ya. Jadi kalau misalnya udah berubah jadi air, jadi C-nya kita bikin jadi 1. Nah, delta T-nya berapa? Berubah dari 0 sampai 8. Berarti tinggal 8 tuh. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan untuk yang bagian ini. Nah, yang ini untuk bagian kalorimeter itu adalah 27 ya. Untuk kapasitas kalornya. Dari mana? Dari soal tuh. Dari yang bagian yang ini ya. Tuh dari bagian yang ini. Jadi sama dengan 27 dikali dengan 8. Nah, terus apa? Sama dengan apa? Sama dengan masanya berapa dikalikan C alkohol. C alkohol itu 0,58 ya. Dikali dengan apa? Dikali dengan berapa perubahan suhunya? Perubahan suhunya berubah dari 50 menjadi 8. Berarti perubahannya adalah 42 ya. Nah, jadi tinggal sekarang masalahnya adalah gimana caranya kita mengerjakan persamaan hasil yang ini. Jadi kalau misalnya saya bikin ya, ini bikin bentuknya apa? Sama dengan 36 dalam kurung 0,5 kali 6 berarti 3. Berarti 3 ditambah 80 ditambah dengan 8 gitu ya. Tambah dengan 27 dikalikan dengan 8 sama dengan apa? Sama dengan M kali 0,58 kali 42. Nah, di sini saya nggak ngerjain soalnya saya males langsung mikir untuk jawaban akhir ngoret-ngoret gitu ya. Nah, jadi saya kerjain bagian ini. Siapa tahu nanti ada yang bisa dicoret belakangan ya. Jadi sama dengan 36, 3 tambah 80 ini sama dengan berarti 80 tambah 21 berarti sama dengan 101 ya. Dikali dengan 101. Tambah dengan apa? Tambah dengan 27 ya. 27 dikalikan, ingat ini 42 ya. 327 dikali dengan 8 ya. Sama dengan M kali 0,58 dikali 42. Ternyata ini kelipatan 3 semua ya. Jadi ini sama dengan 12 dikali 101 ya. Kan 36 kali dibagi 3 itu sama dengan 12. Nah ini bagi 3, bagi 3 berarti 9 kali 8 ya. 9 kali 8 ditambah dengan apa? Ditambah dengan sorry, bukan ditambah tapi sama dengan ya. Jadi sama dengan masanya 0,58 ya, 0,58 dikalikan dengan 42. 42 dibagi dengan 42 dibagi dengan 3 berarti sama dengan 14 tuh. Nah, jadi ini tinggal dikerjain pada kasus ini. Yang mana bisa dikerjakan ya. Jadi kita harus berpikir sekarang. Jadi kalau misalnya cari 5M berarti sama dengan apa? 12 kali 101 ditambah dengan 9 kali 8 dibagi dengan apa? 0,58 dikalikan dengan 14 tuh. Jadi ini yang harus kita kerjakan. Rada nyebelin ya. Rada nyebelin angkanya kayak gini nih. Nah, kalau misalnya karena saya di sini itu untuk kalau misalnya kalian belajar ya bebas ya. Kalau misalnya belajar, kalau menurut saya kalau misalnya waktunya banyak bakal banyak terbuang untuk latihan ngitung ya, bisa kalian pakai alat bantu hitung. Tapi ini tidak recommended sih ya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya ingat di UTBK ini pada UTBK tahun ini itu masalah matematika itu adalah inti kunci dari apa yang kalian itu bisa berhasil atau enggak. Kenapa? Karena dia itu adalah bentuk ujiannya soal TPS gitu. Jadi semakin banyak kalian bergaul sama masalah matematika, jadi ini bakal jadi semakin bagus ya. Tuh. Jadi bentuknya kayak gitu. Oke. Nah, coba saya kerjakan bentuknya kasus kayak gini. Ini kalau misalnya saya tulis berarti sama dengan apa? Sama dengan M sama dengan eh 12 ya. 12 itu 101 berarti sama dengan 120 ditambah dengan 12. Berarti sama dengan 132 ya. 9 kali 8 itu 72. Berarti 72 dibagi dengan apa? Dibagi dengan 0,58 dikalikan dengan 14. Kalau saya masukin berarti M sama dengan apa? Sama dengan 194 dibagi dengan 0,58 dikali 14. Nah, tinggal kita pikirin sekarang ini apakah dia itu hasil ini sama itu sama dengan kelipatan dari ininya. Apakah dia itu kelipatan? Pada kasus ini kita nggak bisa, kita cuma bisa bagi dua. Kalau saya bagi dua berarti ini sama dengan 97 ya. 97 dibagi dengan apa? 0,58 di 0,58 sorry
dikalikan dengan apa? Dikali dengan 7 tuh. Jadi tinggal kita kerjakan bagian yang ini. Jadi kalau misalnya saya masukin ini nanti M sama dengan apa? Sama dengan 97 kali 100 ya. Kali 100 dibagi dengan apa? 58 dikali 7. Jadi ini yang akan kita kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya saya bikin ini sama dengan saya bagi jadi itu nggak bisa ya. Jadi ini ya harus dikerjakan ya. Jadi harus dikerjakan biasa aja ya. Aduh ini rada ngeselin. Kalau buat saya sih rada ngeselin gitu ya. Jadi sama dengan apa? Tak kalikan dulu bagian yang ini ya. Jadi sama dengan 58 dikalikan 7, 8 56 65 gitu ya. 57 35 tambah 5 berarti sama dengan 40. Nah, bentuknya kayak gini nih. Sama dengan 406. Nah, ya jadi kalau misalnya saya masukin berarti M sama dengan apa? Sama dengan 9700 dibagi dengan 406. Nah, tadi sekarang masalahnya gini. Nah, kalau misalnya kita menemukan kasus seperti ini, nah, kalau masalah matematika kalian sering menjumpai masalah kasus gini dan rada susah, bagian angka terakhirnya nggak usah pakai, jangan pakai dulu bagian terakhirnya. Jadi fokus pada bagian depan doang. Berarti kalau misalnya ini sama sekitar berapa? Sama kira 9700 saya bagi dengan 400 tuh. Jadi kalau misalnya saya coret, kita coret gitu ya. Jadi masanya kayak gini sama dengan 97 ya dibagi dengan 4. Nah, jadi ini jawabannya berarti seharusnya. Ini kalau misalnya saya kerjakan pada kasus ini rada cukup cukup sederhana untuk dikerjakan ya. Sama dengan 16 2 sama dengan 2 ya. 2 terus sisa berarti 4. Nah, 24. Jadi ini jawabannya seharusnya adalah 24 ya. Di sekitaran 24 tuh 24, sekian sekian. Jadi kalau misalnya di pilihan ini nggak ada. Dan untuk soal fisika ya atau kimia itu sebenarnya kalau misalnya kalian udah caranya udah bener nggak usah takut masalah terkait masalah ya, itunya. Jadi yang sering jadi masalah itu adalah masalah perhitungannya ya tuh. Jadi apakah kita teliti atau enggak. Oke, di ini jawabannya seharusnya 24 ini. Nah, kenapa dia itu dipilih kayak gini? Ini saya udah cek ke cross check ternyata ketika dia tuh pembuatan soal, jadi ada yang tidak dimasukin satu ya. Jadi bagian yang ini ya, jadi ketika dia bikin pilihan jawabannya ternyata nggak dimasukin bagian ketika dia yang ini ya. Jadi ketika dia naik suhunya dari 0 sampai 8 itu nggak dimasukin. Nah, itu alasan kenapa dia itu di sini ada pilihannya. Jadi kalau misalnya di yang orang yang saya cek dari yang bikin soal itu ternyata jawabannya dia pilih sama dengan 150 gitu ya. Nah, hati-hati aja ya masalah kayak gini. Enggak apa-apa, tapi yang penting kalian ngerti caranya kayak gimana gitu ya. Nah, terus kita lanjutin terkait masalah yang ketiga ya. Yang ketiga itu tentang apa tuh? Tentang gas ideal. Jadi kalau misalnya masalah gas ideal ya, gas ideal itu gas ideal dan mesin Carnot ya. Nah, kalau gas ideal itu contoh kita pakai yang pilih mana nih? Ya, kita pilih yang nomor kalau nggak salah nomor bentuknya nomor 17. Nah, kayak gini ya. Nah, dibilang ya, gas dalam ruang tertutup bersuhu 47 derajat Celcius dan tekanan 7 atm serta volumenya 8 liter. Apabila gas dipanasi sampai 87 derajat Celcius, tekanan naik sebesar 1 atm dan volumenya menjadi berapa persen gitu ya. Jadi, tinggal lihat. Jadi intinya cuma kayak gini kasus ini ya. Ada kayak gini, tuh dia tuh punya volume, terus punya apa lagi tuh, dia punya volume, dia punya suhu, dia punya tekanan ya, dia berubah ya, berubah jadi keadaan kedua. Ini keadaan pertama sama juga VTP, di sini ada keadaan kedua jadi perubahan. Nah, jadi kalau misalnya ada dia berubah seperti ini tinggal pakai sebenarnya. Jadi kan bentuknya gini ya, VP sama dengan nRT. Nah, jadi kalau misalnya saya bikin bentuk lainnya apa, VP per T itu sama dengan nR. Ingat, nR ini kan suatu konstanta. Jadi kalau misalnya dia konstanta, nilainya n-nya tetap, berarti ini bisa disama denganin antara yang keadaan satu sama keadaan kedua, langsung kita bisa pakai. Nah, makanya kita bisa bentuk dapetin V1 dibagi dengan T1 sama dengan V2 dibagi dengan T2. Kayak gini tinggal dimasukin aja. Jadi kalau misalnya saya masukin bentuknya, dia tinggal dimasukin ya. Artinya apa? P1 dibagi dengan T1 sama dengan P2 dibagi dengan T2. Nah, ternyata P1-nya tekanannya berubah dari yang awalnya 1 berubah menjadi 8 karena naik 1. Berarti tekanannya di sini yang ada 1, terus volumenya berapa? Volume satunya 8 liter, terus 8 gitu ya.
Terus apa? Suhunya. Suhunya keadaan 1 42 derajat Celcius ya. Tapi ingat, jangan pakai derajat Celcius, harus diubah dalam bentuk Kelvin. Berarti sama dengan apa? Sama dengan 42 ditambah dengan 42 ditambah dengan 273 ya. Ingat, ini perubahan suhunya. Nah, jadi sama dengan apa? V2-nya. Nah, tekanan keduanya jadi 8 gitu ya. Jadi 8. Terus apa? Bagian volumenya itu yang ditanyain ya. Volume yang kedua berapa? Dibagi dengan apa? Dibagi dengan suhu airnya 87 ya. 87 ditambah dengan 273. Jadi ini harus dipakai dalam bentuk Kelvin semua ya. Jadi sorry, yang ini saya perbaiki sedikit. Yang ini harus sama 42 ya. Awalnya kan 42 gitu. Jadi kalau saya kerjakan ini 8-nya saya boleh coret langsung gitu ya. Nah, terus tinggal dikerjain bagian yang ini. Nah, jadi kalau misalnya saya masukin ini sama dengan 7 dibagi dengan apa? 42 ditambah dengan 273 sama dengan 315 ya. Sama dengan apa? Sama dengan V2 dibagi dengan apa? Bagian yang ini saya kerjakan berarti 0 itu 7 tambah 5. 7 tambah 8 itu adalah 5 berarti 16 ya. Berarti sama dengan 316 tuh. Jadi kalau misalnya saya kerjain ini V2 sama dengan apa? Sama dengan 360 dibagi dengan 315 dikalikan dengan 7. Jadi kalau saya kerjakan yang ini kelipatan ini itu kelipatan dari apa? Kelipatan dari 15. 360 itu dibagi dengan 15 jadinya 14 ya. Nah, terus dibagi dengan apa? Nah, 315 dibagi dengan ini itu jadinya sorry bener kan ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya saya masukin ini karena dia kelipatan sama-sama 15 ya. Jadi saya kerjakan langsung ini. Kalau misalnya rada susah diginiin aja nggak apa-apa tuh. Kalau misalnya teman-teman pada bingung ya. Ini sama dengan 2 itu oke ini seharusnya 2 ya. Ini sama dengan 2. Ini hati-hati ketika melakukan perhitungan kayak gini ya. Nah, 2 ini sama dengan 30, ini 60 ya. Jadi ini 4 gitu. Ini jadi 24. Nah, bagian yang ini sama dengan apa? 21 dikalikan dengan 7. Jadi kalau misalnya coret, ini tak coret gitu ya. Jadi sama dengan 21 bagi 7 kan 8. Berarti salah, 21 dibagi 7 berarti 3. Nah, tadi V2-nya itu sama dengan apa? 24 per 3. 24 per 3 sama dengan 8. Berarti V2-nya 8 liter. Nah, jadi artinya volume satunya itu sama dengan 8, volume 2-nya 8. Artinya dia tidak berubah ya, berarti keadaannya adalah keadaannya tetap. Tuh. Oke, semoga ini bisa ada yang bisa dimengerti sedikit masalah ini. Nah, terus terkait masalah mesin Carnot. Jadi kalau mesin Carnot sama juga caranya, tinggal kita cari apa nih? Ada banyak soal mesin Carnot gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mesin Carnot tinggal kita pakai persamaan dasarnya yang tadi juga ya. Jadi pakainya intinya sama aja kayak persamaan dasar. Contoh saya pakai yang soal nomor 4 aja ya. Soal nomor 4. Nah, ini soal bagian keempat soalnya. Nah, satu mesin Carnot menerima 200 Joule dari reservoir panas dan melepaskan 1750 Joule pada reservoir dingin. Dengan demikian efisiensi mesin itu berapa? Jadi kalau misalnya saya masukin, ini namanya efisiensi itu berarti sama dengan apa? Sisa antara yang masuk dikurangi dengan yang keluar dibagi dengan yang masuk berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya masukin eta sama dengan apa? Sama dengan Q1 dikurangi dengan Q2 dibagi dengan Q1. Oh, nanti bentuknya kalau dalam bentuk persen tinggal dikalikan 1% di belakang nggak masalah itu bebas ya. Jadi kalau misalnya Q1-nya sama dengan 2000 ya. 2000 dikurangi dengan 1750 dibagi dengan 2000 ya. Jadi kalau misalnya saya masukin ini sama dengan apa? Sama dengan 250 ya. Nah, jadi ini kan langsung dikerjain dibagi dengan 2000. Berarti sama dengan apa? Ini sama dengan 1/8 ya, 1/8 tuh. Berarti efisiensinya adalah 1/8. Jadi kalau misalnya dibikin 1/8 itu kalau dikalikan 100% tinggal dikalikan 100% gitu ya. Nah, jadi sama dengan apa? Ini pasti sama dengan 12,5%. Nah, berarti jawabannya adalah bagian yang ini tuh. Jadi ini adalah contoh soal yang sederhananya aja tuh. Oke, semoga ada yang bisa dipahami dari apa yang saya sampaikan ini ya. Nanti kita bakal diskusikan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin saya tutup dulu bagian live-nya. Nanti kita bakal diskusi lebih lanjut untuk masalah-masalah persamaan masalah-masalah lainnya. Ada banyak sebenarnya masalah ini ya. So, thank you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.